Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Yang kita hormati bersama Ketua Masjid Al-Kahfi Ayanda Mas Agus Roni, Ketua RW yang hadir pada hari ini, para tokoh masyarakat, terkhusus Bunda Ketua Majelis Taklim Al-Kahfi serta para pengurus, bunda-bunda Ketua Majelis Taklim yang hadir pada hari ini, yang insyaallah semuanya dalam rahmat, dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur siang ini Allah mempertemukan kita di tempat mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, niat kita semuanya diperhitungkan Allah menjadi amal-amal soleh. Salam salawat semoga Allah melimpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkah sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalam, insyaallah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Ustadz, dari pengurus untuk dapat menyampaikan tausiah pada siang ini, dan tentu iringan permohonan maaf kalau apa yang nanti saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang pas, tolong dimaafkan. Ustaz punya waktu lebih kurang 20 menit ya. Asar kita sebelum jam 3 ya. Tolong nanti pengurus diingatkan kalau Ustaz udah masuk waktunya. Jadi kalau kami penceramah ini ada planning A, planning B gitu. Jadi tadi Ustaz bayangkan ceramahnya panjang, planningnya ini gitu. Nah ini karena ceramahnya singkat, planningnya juga yang singkat ya. Ada satu hadis yang ini disandarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau orang yang paling terdekat dengan Rasulullah karena beliau orang yang dititipkan, dihadiahkan oleh ibunya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat seperti ini ya. Rasul kemudian berkata, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Kata Rasulullah SAW, aku sangat betapa rindu untuk berjumpa dengan ikhwanku, kata Rasul. Wadidtu anni laqitu ikhwani. Wa qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwanu. Maka di antara sahabat yang hadir kemudian memberikan respon dari apa yang dikatakan Rasul. Mereka mengatakan, alaysa nahnu ikhwan. Ya Rasulullah, apakah kami ini bukan ikhwan yang kau rindukan, kata Rasul. Kata sahabat ya, karena tadi Rasul mengatakan aku merindukan sahabatku. Kata sahabat, apa kami ini bukan ikhwan yang kau rindukan itu? Maka Rasul kemudian berkata, antum ashabi, kamu bukan ikhwanku tapi kalian adalah sahabatku, kata Rasul. Walakin ikhwani, sesungguhnya ikhwan yang aku rindukan itu adalah
Siapa mereka? Mereka yang alladzina yu'minu bi walam yarawni, mereka yang beriman kepadaku meskipun mereka belum berjumpa denganku. Bunda bisa ngira-ngira siapa? Kita. Siapa? Kita. Benar. Ngerasa pede mungkin bisa juga. Iya, pede. Bunda dengan cepat menjawab siapa? Kita. Bunda merasa GR diterindukan Rasulullah SAW. Ya, tapi kan salah. Karena Rasul mengatakan bahwa mereka ikhwan yang kurindukan itu adalah mereka alladzina yu'minu bi walau yarawni, mereka yang beriman kepadaku meskipun dia belum pernah berjumpa denganku. Kita belum tidak berjumpa. Siapa kita? Kita beriman kepada Rasul walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan mau kau rindu kepada mereka? Aku rindu kepada ikhwanku, kata Rasul. Maka kemudian digandeng dengan satu hadis ketika Rasul pun bertanya kepada sahabat, ayyul khalqi a'jabu imanan. Lagi-lagi Rasul bertanya kepada sahabat, siapa menurut kalian orang yang imannya paling menakjubkan? Ya. A'jabu imanan, imannya paling menakjubkan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, malaikat. Rasul mengatakan, bagaimana mungkin malaikat itu tidak beriman, karena dia adalah orang yang langsung diutus, disuruh, mereka yang menjadi pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat kemudian berkatakan, para nabinya. Rasul kemudian mengatakan, pakaifa yu'minun al-anbiya, bagaimana kemudian orang-orang itu, para nabi itu tidak beriman kepada Allah dengan iman yang menakjubkan, karena wahyu itu diturunkan kepada mereka. Lalu kemudian sahabat tanya, kalau begitu kami ya Rasulullah, sahabat. Rasul pun memberikan komentar, bagaimana para sahabat itu tidak beriman. Kenapa? Karena mereka itu bersama para nabi mereka. Karena mereka menyaksikan mukjizat para nabinya. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Rasulnya, oleh para nabinya. Bagaimana mereka tidak beriman? Lagi-lagi Rasul mengatakan, yang paling menakjubkan imannya adalah a'jaban nasi imanan. Orang-orang yang paling menakjubkan imannya, siapa mereka? Mereka orang-orang yang alladzina yaji'una min ba'dikum. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Setelah kalian, maksudnya setelah sahabat. Mereka beriman kepada para nabinya. Mereka mengikuti para nabinya. Mereka beramal sebagaimana yang diajarkan oleh nabinya. Begitu cintanya kepada para nabinya. Lagi-lagi jawabannya siapa? Kita. Ibunda, ayah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Kita bisa bayangkan betapa kita adalah orang-orang yang dirindukan Rasulullah. Betapa kita adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Betapa kita disebutkan Rasul sebagai orang yang paling imannya menakjubkan. Karena kita tidak berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah melihat mukjizat yang ada di depan kita, tapi kita beriman kepada Nabi. Wa yattabi'unah, kita mengikuti dia. Nah, oleh karenanya Bunda semuanya dirahmati Allah, Ustaz tanya, apa perasaan yang Bunda rasakan ketika mahalul qiyam tadi? Apa yang Bunda rasakan? Terbayangkah kita ketika para sahabat-sahabat yang di Madinah seluruh gemuruh menyambut kehadiran Rasulullah? Anas bin Malik mengatakan, hampir kami tidak pernah menjumpai apa yang terjadi di Madinah ketika kedatangan Muhammad SAW. Seluruh penduduk negeri heboh, bahkan orang-orang berislam naik ke lotengnya. Mereka melihat siapa Muhammad SAW. Maka seperti tadi disampaikan oleh ketua masjid dan ketua majelis taklim, inilah satu bentuk
ekspresi cinta kita. Nah, kalau Rasulullah begitu mencintai kita, Rasulullah sangat betul-betul ingin menghargai kita, ingin menyelamatkan kita, ingin memuliakan kita, bahkan bukan dunia, di akhirat. Bahkan satu tugas Rasul yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, karena di situ ada 5 tugas ya. Nanti Bunda buka cek surat 33 ayat 45 dan 46. Allah katakan kepada Rasulullah, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, irna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa siradan munira. Ustaz ingin terangkan satu saja. Rasul diperintahkan oleh Allah syahidan, untuk menjadi saksi bagi kita. Satu ketika Bunda, Rasul SAW memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membaca satu ayat, membaca ayat Quran ya. Riwayatnya Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami membacakan ayat di depan orang-orang yang ayat itu diturunkan kepadanya? Mereka rasa nggak mampu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami membacakan ayat Al-Quran sementara ayat Al-Quran itu diturunkan kepadanya? Apa jawab Rasulullah? Aku sangat cinta ketika Al-Quran itu dibaca dari orang lain selain diriku. Lalu kemudian mereka di antara sahabat itu, dalam riwayat disebutkan Ibnu Abbas kemudian membaca satu ayat, satu surat, membaca surat An-Nisa sampai pada ayat keempat, ayat 41. Nanti silakan cek surat 44, surat An-Nisa ayat 41. Rasul kemudian mengatakan, apa kata Rasulullah? Hasmu. Dalam riwayat itu dikatakan, Rasul mengatakan, cukup, hentikan, selesai. Lalu kami melihat apa yang dibaca ayat 41 itu, pakai faiza ji'na, tatkala satu saat nanti akan didatangkan kepada min kulli ummatin bisyahidin, setiap umat itu saksi mereka. Maka kemudian kami melihat ada satu butiran-butiran yang jatuh dari air mata, dari matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda tahu, ayah tahu apa yang ditangiskan Rasulullah? Rasul sedang menangiskan kita. Rasul sedang menangisi kita. Apa ditangiskan Rasul? Rasul nanti khawatir ketika Allah mendatangkan Rasul untuk menjadi saksi setiap kita. Karena tugas Rasul, kata Allah, inna arsalnaka syahidan, aku utus engkau Muhammad untuk menjadi saksi. Kau sudah sampaikan ajaran ini, kau sudah sampaikan kebaikan, kau sampaikan Islam, maka kelak nanti, kata Allah, setiap umat itu akan didatangkan oleh Allah saksi, dan engkau Muhammad akan menjadi saksi terhadap umatku. Rasulullah nangis. Kenapa Rasul menangis? Karena Rasul mengkhawatirkan kita. Kenapa Rasul mengkhawatirkan kita? Rasul tahu ada orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah. Ada orang-orang yang tidak mencinta kepada Rasulullah. Ada orang-orang yang kemudian mengaku cinta tapi tidak beramal sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Ada orang-orang yang beramal tapi sengaja mereka bukan mencari cintanya Allah dan Rasulnya. Mohon maaf ya, kita muhasabah sama-sama. Ustaz nggak tahu kita masuk yang mana. Tapi setidaknya ya, ketika kita tadi membaca sholawat, ketika kita bersolawat, ketika kita tadi mahalul qiyam, kita sedang menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita sedang menunjukkan bahwa inilah ekspresi kami cinta. Seperti yang tadi Ayanda katakan, kalau ada orang-orang yang di luar kita, mereka tidak maulid, mereka nggak mau melakukan peringatan maulid, bahkan mereka mengatakan kita peringati maulid ini nggak ada ajarannya, nggak ada dalilnya, katakan kepada mereka, kami cinta kepada Rasul, kami nggak butuh dalil. Katakan kepada mereka, tanya kepada mereka, apakah kau cinta kepada anakmu? Mana dalilnya? Kau cinta kepada istrimu? Mana dalilnya? Mereka pun barangkali belum tentu mampu memberikan dalil. Mereka berjuang, bahkan mohon maaf kita ini ya, begitu luar biasa cinta kita kepada anak kita. Begitu anak kita lahir, kita menangis bahagia. Kita kasih tahu dengan orang, alhamdulillah kami sudah melahirkan, istri saya sudah melahirkan, udah dapat.
Lalu kemudian kita kasih nama anak kita, kita buat acara merhaba, kita potong kambing. Kenapa? Bahagia betul kita. Kita sekolahkan, kita didik, dia sampai jadi orang. Pertanyaan Ustaz, apakah anak yang begitu kita bangga-banggakan akan menyelamatkan kita akhirat? Belum tentu. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwun lakum fahzaru. Bisa jadi di antara musuh-musuh kamu itu adalah anak-anak kamu. Kita begitu luar biasa. Ternyata dia jadi musuh kita. Sementara Nabi Muhammad SAW, dialah satu-satunya manusia yang begitu cinta kepada kita, bahkan tidak hanya dunia tapi akhirat. Beliaulah yang melakukan pembelaan, bahkan beliaulah yang mengatakan kepada Allah, minta diizinkan untuk memberikan syafaat, untuk menyelamatkan, untuk mendoakan, untuk membebaskan. Siapa? Kita umat. Maka kata orang, cintanya masih berbalas. Cintanya jangan bertepuk sebelah tangan. Kalau Ustaz sering mengatakan bahwa cinta itu hurufnya H, Ba, dan Ba. Cinta itu bahasa Arabnya hub. H, Ba, dan Ba. Ada tasdid Ba-nya 2. Kenapa H itu dimulai cinta dengan huruf hub, dimulai dengan huruf H? H itu hurufnya di dalam. Cinta itu mesti keluar dari dalam hati. Benar gak? Lalu kemudian diiringi dengan ba. Ba itu hurufnya syafawi, huruf lidah. Ya, setelah ada di dalam hati, cinta itu mesti diungkapkan. Jangan disimpan, kagak jadi jerawat. Ungkapkan rasa cinta itu. Ya. Tapi hurufnya ba itu ada 2. Cinta itu mesti bertepuk 2 tangan, jangan sebelah tangan. Biar cinta itu nikmat, biar cinta itu berbalas, cinta itu mesti 2. Jangan bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan nggak enak, bunyinya nggak ada. Cintanya mesti 2. Ya. Bertepuknya jadi indah. Begitulah cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita berharap Rasul memberikan selamat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, tanya dengan diri kita, sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah. Inilah Ustaz katakan ekspresi cinta. Ustaz ingin menutup tausiah ini. Ya. Ustaz tanya kepada yang sudah Ustaz tanya ini, kepada yang belum Ustaz doakan. Mudah-mudahan bunda yang belum, ayah belum, semua kita yang belum, Allah berikan kesempatan berada di Masjid Nabawi Madinah. Ustaz tanya kepada yang sudah, apa perasaan bunda ketika pertama kali menginjakkan kakinya masuk Masjid Nabawi? Bunda menangis, haru. Lalu kemudian apa perasaan bunda ketika sampai diberikan kesempatan berada di raudhahnya Rasulullah? Makin jadi menangisnya. Lalu kemudian diajak oleh mutawib atau mutawibah pembimbingnya, bunda sudah ya di raudhah, diajaklah ke depan makam Rasulullah, dibimbing dengan kata-kata assalamu alaika ya Rasulullah. Apa perasaan bunda? Makin menjadi nangisnya itu. Sekarang Ustaz tanya, kenapa bunda nangis? Padahal yang bunda ceritakan itu dinding. Yang bunda ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi, itu dinding. Cat warna hijau dan kuning keemasan. Kenapa bunda nangis? Seperti itulah bunda ketika Qais yang mencintai Lailah terlalu dalam. Ya, pernah baca kisah itu, Qais dan Lailah, Laila Majnun. Nah, ketika Qais kemudian lewat, dia ungkapkan marartu diyar Lailah, Lailah, ketika aku lewat di depan rumahnya Lailah, kubiltul alzarul, aku sentuh setiap dinding-dinding rumah Lailah. Ketika orang bertanya, wahai Qais, apa kau sudah gila? Kau menyentuh semua dinding Lailah? Apa kata Qais? Sungguh aku bukan mencintai dinding itu, tapi aku sedang mencintai orang yang ada di dalam rumah itu. Begitulah ungkapan rasa kita. Ya. Ketika kita menangis, ketika kita merasa bukan dinding itu, tapi manusia terbaik yang ada di dalam itu yang kita harapkan kecintaannya.
Sehingga satu saat ketika Jabir bin Abdullah meriwayatkan satu hadis, Rasulullah sedang duduk kayak begini, sedang menyampaikan dakwah, kemudian ada pohon kurma yang sedang bergoncang hebat. Kami tidak mendengar, tapi kami seakan-akan ada sebagian yang mengetahui kurma itu sedang menangis. Kami melihat Rasulullah kemudian bergerak menemui pohon kurma itu dan memegang pohon kurma itu, dan kemudian pohon kurma itu terdiam. Setelah itu kami bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, sungguh kalian tidak pernah mendengar seperti aku dengar. Ketahuilah, kata Rasulullah, kenapa kurma itu bergoncang. Kurma itu menangis sejadi-jadinya, merasa iri. Kenapa? Karena jasadnya tidak pernah lagi disandar oleh Rasulullah. Karena selama ini Rasulullah bersandar di pohon kurma ketika menyampaikan dakwanya. Rasul menyandarkan badannya ketika menyampaikan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika Rasul mendapatkan hadiah mimbar dari seorang perempuan, Rasul tak pernah lagi menyandarkan badannya di pohon kurma itu. Sehingga Rasulullah dia menangis, dia rindu, dia merasa badannya tidak pernah lagi disentuh oleh Rasulullah. Hasan al-Basri ketika mengomentari hadis ini, apa kata Hasan al-Basri? Ya ayyuhal mu'minun, antum ahakku antashtaku ilai. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalian lebih pantas rindu dibanding pohon kurma yang seperti tadi. Kalau pohon kurma bisa menangis, rindu, pengen berjumpa, pengen jasadnya disentuh Rasul, kita lebih pantas rindu dan ingin disentuh, ingin melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah jadilah. Ustaz tidak ingin bunda menangis terlalu banyak, ya. Banyak hal yang pengen Ustaz sampaikan, tapi Ustaz ingin katakan satu hal. Mudah-mudahan kehadiran bunda ayah kita hari ini akan tercatat sebagai kehadiran orang-orang. Kenapa kau datang? Karena kami cinta kepada Rasulullah. Kenapa kau datang? Karena kami rindu. Sesungguhnya ketika kita mahalul qiyam, kita tidak menghadirkan jasad Rasul. Meskipun ada orang berkata, mohon maaf, Ustaz tidak termasuk orang yang tidak sependapat, ya. Ada orang yang mengatakan bahwa ada orang yang bisa berjumpa dengan Rasul yakzah, secara nyata. Sehingga dia mengatakan majelisnya dihadir Rasul secara jasad. Ulama berbeda pendapat dalam perkara ini secara nyata. Tapi ulama sepakat cuma satu, mereka bisa berjumpa Rasul dalam mimpinya. Kita menghadirkan di sini bukan menghadirkan jasad Rasul, tapi menghadirkan kecintaan kita kepada Rasul, menghadirkan kerinduan kita kepada Rasul. Kenapa? Kita tidak ingin kalah dengan pohon kurma yang bergoncang hebat karena ingin di dekat Rasulullah. Ketika kita qiyam mutai mahalul qiyam, kita mengucapkan salawat, satu bukti kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja bunda, Ustaz mohon maaf pada Allah, menampun. Kita tutup dengan sama-sama munajat kepada Allah. Yang doanya, ada yang doa? Ustaz enggak? Baik, kita tutup dengan munajat bil qabuli ala hadhihi niyyah wa likulliyatin salih al-Fatihah. Ustaz mohon izin kita baca suratul Fatihah. Sekali lagi, satu untuk Ayanda Kemas Sajiatul Halim Ali yang hari ini sedang sakit. Yang kedua untuk Abang Solihin Hasibuan yang masih sakit. Satu lagi ada hari ini ada Bunda Rosladia jamaah Masjid Taqwa yang wafat dari Jogja, langsung dibawa ke Palembang. Jamaah kita semua. Al-Fatihah. Ya Allah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu. Allahumma ya Allah, ya syahid, engkau menyaksikan kan. Kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan setiap langkah kami ke masjid ini, setiap tetesan keringat kami, setiap apa yang kami lakukan, bahkan tetesan air mata kami hadir di tempat ini, jadikan sebuah saksi kami mencintai Rasulmu ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami kelak itu menjadi asbab kami mendapatkan syafaat Rasul. Tidak ada orang yang paling layak mendapatkan syafaat Rasul kecuali orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasul. Allahumma ya Rabbana, kami mohon kepadamu, izinkan ya Allah dengan sebab cinta kami bisa berkumpul dengan Rasul. Kami tidak mengandalkan amal-amal kami, salat kami, puasa kami. Kami sadar kami tidak sempurna dengan amal-amal kami. Tapi kami punya keyakinan sebagaimana Rasulmu katakan, al-mar'u ma'aman ahabba.
Sesungguhnya orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kami mencintai Rasul-Mu ya Rabb. Beri kami kekuatan untuk menghidupkan sunnahnya. Berikan kami berkekuatan untuk senang berkumpul dengan orang-orang yang mencintai dan dicintai. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kumpulkan kami bergerak bersama beliau, berada di barisannya. Kau izinkan bisa memandang wajah mulia beliau. Allahumma ya Rabbana, hadirkan beliau dalam mimpi kami. Kami bisa memandang wajah beliau yang mulia. Allahumma ya Rabbana, kami mohon kepadamu, beri kesempatan kepada kami semuanya ya Allah, jamaah ini, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Berikan kami kesempatan untuk berada hadir di kota Nabi-Mu ya Allah, berada di masjid Nabi-Mu ya Allah. Engkau berikan kesempatan berada di Raudah Rasul-Mu ya Allah. Engkau berikan kesempatan mengucapkan salawat di depan kubur Nabi-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu, assalamu alaika ya Rasulullah, ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, jadikan salawat-salawat kami menjadi asbab Kau gugurkan dosa kami, Kau lepaskan segala impitan kami, Kau mudahkan segala urusan kami dengan asbab kemuliaan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.